Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Pada seri sebelumnya kita telah sampai pada akhirnya Paulus sesuai keinginannya dibawa ke Roma. Setelah itu boleh dikatakan tidak ada lagi kisah tentang Paulus untuk sampai pada perkembangan berikutnya setelah penulisan kitab-kitab. Kita kemudian sampai pada kisah bagaimana proses jatuhnya azab kedua pada bangsa Yahudi. Kalau azab pertama terjadi pada tahun sekitar 715 sebelum Masehi, itu menimpa Israel Samaria, dihancurkan oleh Assyria, penduduknya terusir dari negeri Israel Assyria. Tapi Israel bukan hanya negerinya Israel Samaria, bukan hanya negerinya Israel Samaria, tapi juga ada negara Yahudi atau Yudea. Nah, itu kalau yang tahun 715 sebelum Masehi itu pada Israel Samaria. Pada tahun 587 sebelum Masehi itu menimpa Yudea, di mana di negeri Yudea terletak kota Yerusalem dan Haikal Sulaiman. Pada azab pertama kaum Yahudi di negeri Yahudi, di negeri Yudea, Haikal Sulaiman juga dihancurkan total, runtuh, runtuh, betul-betul runtuh, jadi onggokan batu. Kemudian Taurat juga hilang. Penduduk yang kuat, yang berumur 20 tahun ke atas, itu dibawa ke Kaldea. Kaldea itu ibu kotanya Babilonia. Kaum Yahudi diangkut sebagian besar di Babilonia dan kota-kota lainnya, jadikan budak. Tapi meskipun kemudian kaum Yahudi jadikan budak, Allah masih menurunkan nabi-nabi di sana, antara lain Nabi Hagai, Zakaria bin Ido, bukan Zakaria ayahnya Nabi Yahya, bukan, Zakaria bin Berekyah bin Ido. Pada masa itu namanya sama-sama Zakaria, kalau dengan Nabi Zakaria bapaknya Nabi Yahya. Kalau yang pada masa setelah azab pertama itu Nabi Zakaria, Berekyah bin Ido. Jadi ada Nabi Hagai, Nabi Zakaria, Berekyah bin Ido, ada Nabi Daniel, ada Nabi Uzair. Haikal Sulaiman akhirnya juga dibangun lagi setelah sebagian penduduk Yahudi dipulangkan oleh Kores Agung. Nah, akhirnya bahkan Yahudi bisa bangkit lagi, bisa diberi kesempatan Allah menang lagi dengan munculnya Hasmonean, dinasti Hasmonean. Tapi kemudian dinasti Hasmonean juga akhirnya ditumbangkan oleh dinastinya Herodes, ya.
dinastinya Herodes. Dan saat munculnya Paulus adalah pada masa dinasti Herodes. Nah, setelah Paulus ke Roma, ya bangsa Yahudi telah melakukan kesalahan lagi dengan membunuh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, dan berusaha membunuh Nabi Isa. Kalau membunuh Rasul dan Nabi itu urusannya bukan antara manusia dengan manusia, sudah. Karena Rasul dan Nabi itu yang mengangkat Allah. Rasul itu adalah utusan Allah. Jadi membunuh utusan Allah itu ya urusannya dengan Allah. Membunuh Nabi itu urusannya dengan Allah. Akhirnya bangsa Yahudi harus berurusan lagi dengan Allah. Kalau antar sesama manusia tidak membunuh Rasul, tidak membunuh Nabi, persoalannya adalah antar sesama manusia yang beriman dengan yang tidak beriman dan sebagainya, itu tidak berurusan langsung dengan Allah. Tapi kalau sudah membunuh Rasul dan Nabi, urusannya itu langsung dengan Allah, melawan Allah itu. Padahal dia tahu bahwa yang dia bunuh itu Rasul dan Nabi. Ya sudah, urusannya adalah dengan Allah. Nah, ini kita mulai masuk pada proses bagaimana jatuhnya adab yang kedua. Pada YouTube yang sebelumnya kita telah membahas bagaimana keprihatinan, ya, keluhan Nabi Isa terhadap kaumnya kepada Allah, ya. Firman Allah begitu rupa sehingga Allah pun tidak akan ada belas kasihan kepada bangsa Yahudi, ya. Kakek, nenek, orang, wanita hamil, perjaka, remaja, bahkan balita tidak akan mendapatkan belas kasihan Allah. Itulah azab kalau sudah menimpa kaum, ya. Orang yang tidak berdosa, ya, orang bahkan yang beriman pun bisa terkena azab itu karena perilaku para pemimpinnya, perilaku para imamnya, perilaku para ulamanya, perilaku para pemimpinnya. Kalau azab jatuh pada suatu kaum, meskipun di dalam kaum itu ada orang yang beriman, ada orang saleh, Allah tidak menaruh belas kasihan. Meskipun tentu ketika di akhirat perlakuannya berbeda. Yang orang saleh, yang orang beriman, yang tidak berdosa, ya perlakuannya di akhirat pasti berbeda. Tapi ketika azab itu jatuh di dunia, menimpa semuanya. Menimpa semuanya. Pada kaum itu azab seperti itu. Menimpa semuanya. Orang-orang beriman dianggap juga ikut bertanggung jawab terhadap perilaku para ulamanya, perilaku para pemimpinnya. Mungkin dia mendukung pemimpinnya, mungkin dia mendukung ulamanya, perbuatan ulamanya, sehingga ulamanya itu, para pemimpinnya itu merasa kuat dengan dukungan itu, merasa kokoh dengan dukungan orang-orang beriman, orang-orang yang saleh. Apapun pertimbangannya orang beriman dan orang saleh itu mendukung pemimpin dan imamnya. Mungkin berpikir untuk kemaslahatan umatnya, tapi padahal tidak berdampak pada kemaslahatan umatnya. Dalam pikirannya orang-orang saleh, orang-orang beriman mungkin menganggap pemimpinnya, para ulamanya itu bagus, sedang berbuat untuk kemaslahatan umatnya. Padahal tidak. Ya seperti yang sekarang ini
Bani Israel. Sanhedrin ya banyak pendukungnya, banyak umatnya. Para imam itu banyak umatnya. Sangat percaya pada imamnya, padahal imamnya kemudian membunuh Rasul dan Nabi. Itulah yang terjadi. Sanhedrin, Imam Sanhedrin ini merasa kuat dengan dukungan itu. Jadi kalau sudah azab menimpa, kena semuanya. Nah, bagaimana prosesnya? Kita membahas sudah masuk pada ayat Quran surat Al-Isra ayat 7 yang menyatakan jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat itu kembali kepada dirimu sendiri lagi. Apabila datang saat kerusakan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Coba bayangkan ayat ini. Apabila datang yang kedua, maksudnya adalah azab yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Jadi pakai bangsa asing ini, pakai bangsa asing yang menjadi musuhnya bangsa Yahudi, untuk menyuramkan wajahmu, ya untuk membuat malu, untuk sedih dan sebagainya. Wajahnya jadi menyuram, gak ada cahaya di mukanya ini selain penderitaan. Dan bangsa asing itu juga akan memasuki masjid sebagaimana memasukinya ketika pertama kali. Masjid di sini dimaksud adalah Haikal Sulaiman. Yang pertama kali ya ketika azab yang pertama itu. Dan yang kedua, Haikal Sulaiman akan dihancurkan lagi. Dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mereka itu adalah Bani Israel, yang dikuasai oleh mereka dihancurkan semua, dibinasakan semua. Yang dikuasai dihancurkan, dibinasakan semuanya. Itu Quran surat Al-Isra ayat 7. Nah, bagaimana nanti itu prosesnya ya? Pembandingnya Matius, bisa dilihat pada Matius pasal 23 ayat 38 dan pasal 24 ayat 2, Injil Markus pasal 13 ayat 2, Injil Lukas pasal 13 ayat 35. Yang intinya adalah menuliskan perkataan Yesus. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Rumahmu adalah bait ilmu. Bait ilmu di situ adalah Haikal Sulaiman. Akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Kemudian Yesus keluar dari Haikal Sulaiman, setelah itu berkata kepada para muridnya, kamu melihat semuanya itu, pasti yang ditunjuk adalah Haikal Sulaiman. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi dirontokkan itu. Tidak ada batu di atas batu lainnya. Tidak ada susunan batu. Tidak ada rumah. Akan dirontokkan. Yesus telah menubuahkan kehancuran Yerusalem dan Haikal Sulaiman, yang karena nubuahnya ini menjadikan
permusuhan terbuka antara pejabat agama Yahudi dengan Yesus. Ya, kita sedikit kembali ke kisah Yesus yang akhirnya karena sudah tidak bisa tidak bisa menerima, ya, tidak bisa menerima nubuah semacam itu, mereka bukannya sadar malah mau membunuh Nabi Isa, dan akhirnya mereka menyalib orang yang salah, orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Masa setelah tahun 40 Masehi hingga tahun 60 Masehi menjadi masa pergolakan kehidupan religius kaum Yahudi. Ya, mereka harus melihat kenyataan agamanya memunculkan sekte baru, yaitu Nasoro. Ya. Nasoro itu adalah berarti agama Yahudi. Nasoro itu adalah agama Yahudi, ya, tapi berbeda dengan sekte lainnya atau aliran lainnya. Nasoro ini mengakui Nabi Isa sebagai Rasul, Nabi dan Nabi. Kalau aliran agama Yahudi lainnya tidak mengakui, sampai sekarang mereka tidak ada yang mengakui aliran Yahudi selain Nasoro itu, nggak ada yang mengakui Nabi Isa sebagai Rasul atau sebagai Nabi, itu tidak mengakui. Sedang para kaum Nasoro pun, para pengikut Yesus ini kemudian bahkan terpecah menjadi dua, yaitu kaum Nasoro pengikut Hawariun dan kaum Kristen pengikut Paulus. Pengikut Paulus tidak bisa digolongkan sebagai sekte agama Yahudi. Jadi ini agama baru Kristen ini. Karena apa? Kalau Yahudi kan Tuhannya adalah Allah. Kalau kaum Kristen ini mengakui Yesus Nabi Isa bukan sebagai Rasul, kalau mengakui sebagai Rasul ya sama, tetap sebagai Nasoronya Hawariun. Tapi justru mengakui Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Jadi sudah bukan lagi agama Yahudi, ini agama betul-betul baru yang dibuat oleh Paulus, yang didirikan oleh Paulus, karena Paulus menyebut Yesus adalah anak Allah, Tuhan anak Allah, menyebut seperti itu. Yang asal usulnya kita sudah kisahkan pada beberapa seri sebelumnya, bagaimana Paulus itu awalnya kok menyebut Yesus itu anak Allah. Itu kita sudah uraikan sudah kita uraikan, ya. Jadi kita tidak perlu mengulang lagi. Jadi kaum Yahudi melihat ada kaum Nasoro, dan kemudian muncul kaum Kristen yang berkembangnya agama Kristen ini, ya otomatis di luar negerinya kaum Yahudi. Kecepatan berkembangnya ini luar biasa di luar negeri Yahudi, ya. Terutama di utara dan di Mesir. Tapi yang paling cepat perkembangannya itu adalah di utara wilayahnya kaum Yahudi. Nah, di wilayah kalau sekarang kita nyebut Lebanon, Syria, sampai Turki hingga Roma, itu cepat sekali perkembangannya, ya. Yang awalnya yang memeluk Kristen awal ini adalah kaum Israel diaspora, Yahudi diaspora. Kenapa kok awalnya seperti itu? Karena mereka memeluk Kristen seperti kembali kepada Yahudi, ya, seperti kembali kepada Yahudi, tapi tidak harus diyahudikan. Itu sudah saya sebutkan dalam sesi YouTube sebelumnya. Kenapa kok merasa tidak diyahudikan itu? Antara lain menghindari kalau kaum Kristen ini kan tidak ada kewajiban sunat.
Padahal sunat pada masa itu adalah ibadah yang penuh risiko, yang bertaruh nyawa. Satu, itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua, kaum Yahudi kalau datang ke Yerusalem tidak bisa disebut kaum Golah, tapi kaum Goyim. Padahal mereka ini kan turunan orang-orang Israel juga. Kok datang ke kampung halamannya, ke negeri leluhurnya disebut kaum Goyim. Ya akhirnya mereka tidak ada untuk merasa menjadi Yahudi kembali, merasa menjadi Yahudi, menjadi pengikut Kristen. Nah, dan Israel diaspora itu kan banyak di wilayah Lebanon, Antioquia, terus Syria, terus sampai ke Turki dan seterusnya, itu kan banyak. Israel diaspora kan banyak. Hingga sampai Persia juga Israel diaspora banyak. Dengan demikian dengan cepat itu Kristen berkembang. Ada pengaruhnya nanti ini. Ada pengaruhnya terhadap bangsa Yahudi sendiri. Jadi dia itulah dalam tahun 40 sampai 60 Masehi itu dia bangsa Yahudi harus menyaksikan itu semua. Muncul aliran baru dengan Nabi Isa sebagai Rasul, dan ada agama baru yang mentuhankan Nabi Isa. Nah. Pada tahun 40 Masehi, kaum Yahudi juga menghadapi peristiwa yang menguji keteguhan imannya. Kaisar Roma, Gaius Caligula, mengendaki dibuatkan patung dirinya yang diletakkan di Haikal Sulaiman. Keinginan Kaisar Gaius ini membuat kondisi kaum Yahudi kembali bergolak. Bibit kelompok pemberontak mulai muncul. Namun secara mendadak Gaius Caligula pada tahun 41 dibunuh seorang tentara Roma. Caligula digantikan oleh pamannya, yaitu Claudius. Kebijakan Claudius untuk wilayah Yudea dan Israel tidak jauh beda dengan Caligula. Haikal Sulaiman sangat menarik untuk dijadikan simbol pagan Roma, sekaligus menempatkan patung kaisar. Memang dibangun hebat sama Herodes. Ya. Haikal Sulaiman begitu megah, sehingga ini menarik perhatian Kaisar Roma, pengen naruh patungnya di situ. Ya. Claudius bersikap rahmat, tapi Claudius bersikap rahmat terhadap kaum Yahudi dengan tetap menjadikan Agripa I yang disukai kaum Yahudi sebagai raja kaum Yahudi, karena keturunan Agripa ini kan masih ada keturunan Hasmonean, ya, ada keturunan masih ada keturunan Hasmonean, ya, Agripa ini, meskipun orang Edom, meskipun orang Idumea, ya kan. Tapi masih ada keturunan dari Mariamne. Bibit pemberontakan karena keinginan Claudius meletakkan patungnya di Haikal Sulaiman itu dapat dipadamkan oleh Agripa, ya, dengan membangun pasar di lembah Teropion dan pembangunan tembok kota. Namun Agripa I mendadak meninggal pada tahun 44 Masehi, dan tahtanya digantikan anaknya yang masih berumur sekitar 17 tahun. Akibatnya Claudius mengirim orang yang mendampingi Agripa II, Agripa Junior, ya, dengan maksud mengambil hati kaum Yahudi, karena masih tetap menjadikan Agripa Junior ini sebagai raja. Ya.
Tapi ngirim pendamping ya. Yang pendamping ini adalah orang Roma. Tapi meskipun demikian, ya namanya masyarakat juga mengetahui bahwa yang berkuasa sebenarnya bukan Agripa Junior, tapi justru pendamping ini ya. Hal itu tidak membuat bibit pemberontakan ini teredam ya. Bibit pemberontakan akibat keinginan Kaisar Roma ingin meletakkan patung dewanya dan patung dirinya di Haikal Sulaiman itu tidak mereda ya. Bibitnya semakin lama semakin besar juga. Kaum Yahudi pada saat yang sama justru yakin bahwa akhirnya muncul Mesias ya. Kita sudah kisahkan keinginan mereka, pengharapan mereka tentang munculnya Mesias itu pada sesi YouTube sebelumnya ya. Yang itu juga sempat menimbulkan masalah bagi para imam ya, karena tidak diinginkan oleh para imam sehingga akhirnya membunuh Nabi Yahya, Zakaria maupun berusaha membunuh Nabi Isa itu. Mereka menganggap dengan membunuh itu Mesias tidak muncul gitu. Jadi lucu, padahal Mesias, mereka tahu bahwa Mesias itu bukan dari kaumnya ya. Tapi yang dibunuh kok Rasul Nabi kaumnya sendiri ya. Itulah keanehan sikap bangsa Yahudi. Allah pun disuruh nurut sama dia kan gitu sama mereka. Nah ini juga kaum Yahudi sangat yakin bahwa pada akhirnya akan muncul Mesias yang dari kaumnya ya. Musuh menjadi dari kaumnya yang akan menumbangkan penjajah terakhir bangsanya, karena memang nubuah Nabi Daniel kan begitu, nanti akan muncul Mesias yang akan menumbangkan penjajah keempat ini yang membebaskan kaum Yahudi. Mereka berharap muncul itu, tapi dari kaumnya, muncul Mesias dari kaumnya. Sesuai mereka menganggap Mesias yang diramalkan oleh Nabi Daniel itu adalah bukan menganggap, malah memaksa ya, memaksa muncul dari kaumnya. Padahal tidak, padahal bukan ya. Nubuah Rasul dan Nabi sebelumnya mengatakan bahwa itu diperjanjikan dengan Ismail ya. Mesias itu atau Rasul terakhir itu adalah dari keturunan Ismail, bukan keturunan Ishak ya. Itu Rasul dan Nabi sebelumnya menubuahkan itu, dan dalam kitabnya, kitab sucinya Bani Israel mulai dari Taurat dan nabi-nabi yang lainnya itu menubuahkan bahwa yang jadi Mesias, yang jadi Rasul terakhir itu adalah keturunan Ismail ya. Tapi itulah memang faktanya seperti itu. Claudius meninggal tahun 54 Masehi ya. Belum sampai terjadi pemberontakan karena belum sempat dibangun ya. Patung-patung dewanya belum sempat diletakkan, meninggal. Diracun oleh istrinya yaitu Agripina yang melihat Claudius tidak menyukai anaknya yang bernama Nero ya. Di mana Nero ini anak tiri Claudius ya. Sedangkan Agripina ingin pewaris Claudius itu adalah Nero. Akhirnya dibunuh, diracun. Jadi istrinya ini membunuh suaminya, membunuh Claudius, diracun. Sempat terjadi kekosongan kursi kaisar ya, selama beberapa saat. Namun Agripina dapat mengamankan kursi kekaisaran yang kemudian diserahkannya pada Nero. Sampai tahun 59 Masehi,
terjadi 2 kali pemberontakan kecil kaum Yahudi yang dapat ditumpas oleh Roma. Ya. Sempat terjadi pemberontakan dalam kurun waktu 5 tahun itu, ada pemberontakan dari kaum Yahudi, ya. Tapi pemberontakan kecil dan bisa ditumpas. Meskipun ada pemberontakan, namun Yerusalem masih tetap dapat berkembang, yang namanya pemberontakan kecil ya. Bahkan akhirnya pembangunan Haikal Sulaiman yang dimulai Herodes Senior ya, pada tahun berapa itu ya, sebelum Masehi ya. Baru saja Herodes jadi raja Israel ya, itu membangun Haikal Sulaiman lebih megah lagi itu tadi. Pada akhirnya rampung ya, rampung sesuai konsepnya Herodes itu pada sekitar tahun 60 Masehi. Ya. Itu sudah rampung. Ya. Haikal Sulaiman yang sangat megah itu total rampung ya, dengan seluruh pagar yang paling luar, pagar golahnya memang di pagar pembatas golah ini memang diperluas. Kemudian ada halaman untuk kaum goyim ini juga diperluas, dibuatkan tembok lagi. Kemudian di luar tembok itu ada pasar ya, ada pasar. Jadi kayak benteng itu, akhirnya di kompleks itu seperti ada benteng. Di luar benteng itu masih ada bentengnya itu sekarang ya, saya sudah lihat itu. Jadi bentengnya benteng Haikal Sulaiman itu masih ada, dan di luar benteng itu terletak pasar ya, pasarnya kaum Yahudi ya. Sekarang banyak yang jadi pasarnya kaum muslim malahan ya. Jadi kalau kaum muslim yang datang ziarah ke sana kan selain Yahudi kan juga kaum muslim ya. Karena di kompleks yang ada benteng untuk Haikal Sulaiman itu hanya ada masjid dan wailing wall dan tembok ratapan itu. Jadi yang datang ke sana memang kaum muslim dan kaum Yahudi dari seluruh dunia ya, dari seluruh dunia. Sehingga pasar di luar tembok benteng ini, pasarnya juga untuk kaum Yahudi, ada yang untuk kaum Yahudi, juga ada yang untuk kaum muslim. Luas, cukup pasarnya itu luas ya. Pasarnya luas. Ya, alhamdulillah saya sudah melihat pasar itu ya. Masih sampai sekarang masih ada. Jadi souvenir Masjidil Aqsa, terus berbagai macam souvenir, macam-macam banyak dijual di sana kan untuk kaum muslim. Dengan juga untuk kaum Yahudi juga banyak macam-macam merchandise yang dijual di sana ya. Nero ya, mengangkat gubernur yang mudah disuap ya. Nero mengangkat gubernur yang mudah disuap, bahkan disuap oleh penjahat. Hal itu dapat memicu terjadinya kerusuhan di negeri Israel. Untuk membiayai keamanan wilayahnya, Gubernur Roma bahkan merampas harta Haikal Sulaiman ya, yang justru mengakibatkan kerusuhan rakyat di jalanan kota. Gubernur wilayah Israel akhirnya meminta bantuan gubernur Syria ya. Namun hal ini justru membangkitkan kemarahan kaum Yahudi secara lebih luas. Pada tahun 64 Masehi, tentara gubernur Syria bergerak menuju wilayah gunung Scopus di dekat kota Bezeta dekat Yerusalem. Namun kemudian mundur di sekitar wilayah Emmaus. Di tempat ini terjadi peperangan yang membuat ya, ada pemberontakan ya. Di tempat ini terjadi peperangan yang membuat sekitar 5.000 tentara Romawi meninggal dalam peperangan
lumayan banyak, 5.000, sekitar 5.000 tentara Romawi meninggal dalam peperangan. Meskipun korban dari kaum Yahudi juga tidak kalah besarnya pula. Karena apa? Yahudi punya doktrin perang suci. Ya seperti jihad. Ya, Yahudi kan punya itu, punya doktrin seperti itu. Persis seperti jihad. Perang di jalan Allah. Jadi mereka melawan penjajah ini adalah melawan Roma, adalah perang di jalan Allah. Jadi mereka ya perang sampai mati, ya, tidak ada kata mundur. Ya, memang korbannya banyak, ya, tapi tentara Roma juga banyak yang meninggal, ya. Ini adalah ada lukisan, jadi dalam sejarah militer itu tentang pemberontakan Bani Israel terhadap Imperium Roma, yaitu pertempuran di wilayah Emmaus. Ini adalah lukisan, ya, lukisan perang di Emmaus antara Roma dengan kaum Yahudi, ya. Ini lukisannya. Lukisan di wilayah Emmaus. Tetapi peperangan itu tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari pejabat agama Yahudi. Nah ini, ya. Hanya kaum Saduki yang mendukung peperangan kaum Yahudi yang membayangkan kemerdekaan negeri Israel. Jadi Saduki ini mendukung dengan harapan Israel merdeka, dengan harapan negeri Israel merdeka. Sedang kaum Farisi lebih perhatian pada perkembangan agama. Nah ini apa? Farisi ini kan karena yang jadi raja bukan orang Yahudi. Aliran Farisi itu kan mendukung raja yang orang Yahudi. Jadi dia nggak mendukung. Memang akhirnya terpecah, ya, karena aliran juga, karena perbedaan aliran juga. Melihat kaum Yahudi terpecah atas terjadinya pemberontakan, Agripa II berusaha membujuk pemberontak agar mau berdamai sebelum Kaisar mengerahkan tentara perang yang lebih kuat lagi. Jadi Agripa II ini membujuk, ya, membujuk agar tidak melanjutkan pemberontakan, agar Kaisar Roma tidak mengirim tentara yang lebih kuat lagi. Nah, usaha Agripa II ini dalam membujuk para pemberontak berhasil. Bahkan salah satu pemimpin pemberontak yaitu Yosefus mengundurkan diri karena tidak tahan dengan doktrin perang suci, perang jihad. Karena apa? Seperti orang bunuh diri perangnya itu. Pokoknya maju, dia tidak tahan melihat korban kaum Yahudi yang perang jihad itu. Tidak tahan. Ya. Tidak tahan dia. Artinya dia sendiri tidak siap berjihad. Yosefus sendiri tidak siap berjihad, sehingga dia tidak tahan dengan perang di jalan Allah itu. Kalau kami nyebutnya perang di jalan Allah gitu ya. Itu yang terjadi, pecah di kaum pemberontak sendiri, pecah. Namun yang tetap memberontak ini justru semakin sulit, semakin merasa marah, ya. Mereka menjadi kelompok sangat militan, nasionalis yang militan, ya, yang didukung oleh aliran Saduki.
yang militan ini semakin lama juga semakin besar, semakin banyak. Artinya Yosefus ini tidak banyak pengaruhnya. Ya. Karena yang ketika Yosefus mundur itu ada yang pengikutnya yang ikut mundur, tapi lama-lama mereka juga kembali ingin memberontak lagi. Ya. Mereka akhirnya dikenal dengan sebutan kaum Zelot. Ya, kaum Zelot ini sangat nasionalis militan, ya. Karena apa? Militan nasionalis yang didukung oleh paham agama, ya, yang sangat jadi nasionalis yang didukung oleh paham jihad, paham perang di jalan Allah. Jadi mati bukan sesuatu yang harus disesali atau harus ditakuti. Kematian adalah jalan mulia untuk sampai ketika di akhirat masuk surga. Jadi ya seperti itu, sama persis dengan jihadnya kaum muslim persis. Makanya sebenarnya kalau perang antara kaum muslim lawan kaum Yahudi itu suatu perang yang luar biasa, karena masing-masing merasa berjihad. Perang yang tidak akan ada duanya. Saya sebut ibu segala perang. Jadi kalau kaum muslim perang melawan kaum Yahudi itu adalah ibu segala perang. Ibu segala perang. Sama persis, doktrinnya sama persis. Ya. Jadi ya seperti itu, tidak takut mati. Mereka tidak takut mati. Kalau sekarang kita melihat perang Israel, yang kita lihat mereka tidak membedakan itu anak-anak, balita, atau orang dewasa, tentara atau bukan, ya dibunuh semua. Kalau dianggap musuh, ya dibunuh semua. Yang balita pun kalau tidak dibunuh, mereka anggap nanti akan menyerang mereka. Jadi kalau perang antara kaum muslim lawan Yahudi, itu pasti perang yang habis-habisan. Nggak usah kaget perang habis-habisan, nggak usah kaget melihat kenyataan seperti itu kalau kaum muslim perang sama kaum Yahudi. Risalahnya itu kan sama, datang dari Allah yang sama. Yang membedakan kaum Yahudi tidak mengakui Mesias itu adalah Nabi Muhammad. Quran surat Al-Baqarah ayat 142 sampai 145. Ketika Nabi Muhammad datang, ketika Al-Quran turun, Allah meminta kaum Yahudi, Bani Israel ini untuk memindah kiblat. Tapi mereka tidak mau. Berat memindah kiblat, itu berat. Disebut dalam Al-Quran sangat berat. Karena tidak mau itu kemudian disebut kafir. Kafir terhadap siapa? Yang kafir terhadap Nabi Muhammad juga kafir terhadap Allah. Karena menolak perintah Allah, tidak mau menerima risalahnya Nabi Muhammad, tidak mau menerima Al-Quran. Tetap kafir, masih bukan menyembah Allah. Ya seperti iblis itu kan juga menyembah Allah, tapi kafir, masuk neraka. Iblis itu menyembah Allah, tapi masuk neraka. Mereka hanya minta ditangguhkan gitu aja, tapi pasti masuk neraka. Karena apa? Menolak perintah Allah. Ya seperti kaum Yahudi seperti itu, menolak. Padahal kitabnya tahu bahwa iblis itu menolak perintah Allah, tapi mereka mengikuti jalannya iblis.
Ya. Akhirnya itulah yang terjadi di dalam kerajaan Israel. Akhirnya muncul kaum yang sangat militan, nasionalis militan, yaitu kelompok Zelot yang menjadi bibit pemberontakan yang lebih besar lagi. Bagaimana itu nanti kita akan kisahkan pada sesi berikutnya. Ya. Saya kira demikian, ya, belum sampai pada jatuhnya azab kedua, ya. Masih proses menuju azab kedua. Ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.